Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesawat yang membawa saya tadi dari Jakarta melintas di atas, lalu kemudian terlihat gunung, nampak juga laut, tepian pantai, setelah itu ada sawah. Di tengah-tengah sawah ada masjid. Setiap ada masjid ada rumah-rumah dikepung oleh rumah berada di samping masjid. Jadi kalau kita lihat dari atas, Nusa Tenggara Barat ini begitu modelnya. Ada masjid, rumah keliling, setelah itu sawah. Ada masjid, rumah keliling, sawah. Hanya saja saya lupa menghitung sampai 1000 atau tidak. Tapi angka 1000 itu bukan angka nominal. Sama seperti pada surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Ternyata menurut salah satu pendapat ahli tafsir, makna alfi syahri bukan 1000 bulan, tapi karena angka yang tertinggi dalam bahasa Arab adalah 1000. Maka orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfi. Alfu 1000, nolnya 3. Sejuta nolnya 6, alfu alfi. Jadi makna 1000 artinya angka tertinggi, angka terbanyak. Saya yakin negeri ini disebut negeri 1000 masjid bukan angka nominal, tapi mengikut tata bahasa Arab alfi. Kalau ikut bahasa Indonesia ada lagi di atas 1000, yaitu 2000. Nanti semua akan menggunakan kata sensus yang lebih besar, lebih banyak, lebih bombastis lagi. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah bahwa negeri ini berdasarkan peradaban masjid. Inilah yang membuat negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat insyaallah. Kalau kita pergi ke Kalimantan, kita telusuri tepian sungai, di sana ada satu masjid didirikan oleh Habib Abdurrahman Al-Gadri, cikal bakal Kesultanan Al-Gadriyah. Maka kota Pontianak itu kota yang dibangun berdasarkan masjid. Kalau kita pergi ke Pulau Sumatera, menelusuri Sungai Siak, di tepi Sungai Siak itu mereka membuat sebuah peradaban manusia. Di sana ada masjid yang didirikan oleh Sultan Siak pada tahun 1762. Di sebelah kanannya ada masjid, di sebelah kiri ada pasar. Jadi dari mulai Sumatera sampai Nusa Tenggara Barat sampai ke timur Papua Barat, maka negeri ini dibangun oleh ormas. Ormas maksudnya orang masjid. Jadi kalau hari ini kita bercerita tentang masjid, kita sedang mereschedule. Kalau kita ingin bangkit seperti sejarah masa silam, maka kita mesti menapaki tonggak sejarah yang mereka bangun. Kita mesti menghidupkan masjid lagi. Jadi apa yang kita bicarakan dari mulai siang tadi sampai malam ini sampai besok, itu semua adalah menyegarkan lagi ingatan kita, merefresh supaya kita kembali ke masjid. Ibu-ibunya kembali ke masjid, bapak-bapaknya kembali ke masjid, anak mudanya kembali ke masjid. Saya senang sekali di beberapa pengajian datang komunitas-komunitas anak muda dengan bangganya menulis anak muda sholat subuh berjamaah, tapi zuhur tidak datang lagi. Nah, jadi itu sebetulnya pun simbol juga. Artinya subuh yang paling berat, melawan kantuk, melawan tidur, dia bisa sanggup datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi jangan kita terjebak pada simbol-simbol. Nah, pada kesempatan ini saya diminta berbicara tentang fungsi masjid dilihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita kalau menghadap ke arah kiblat Masjid Nabawi, di sebelah kanannya ada mimbar Nabi, di sebelah kirinya ada rumah Nabi. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Lalu kemudian di sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat ada tiang, dan salah satu dari tiang itu namanya Ustuanatul Wufud. Ustuanah artinya tiang, wufud artinya tamu. Ustuanatul Wufud, tiang tamu, karena Nabi duduk di samping tiang itu, dan di tiang itulah dia menerima tamu-tamu. Fungsi masjid tempat menerima tamu. Alhamdulillah Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat menerima Ustadz Abdul Somad tidak di kantor, tidak di hotel, tapi di masjid. Pertemuan kami di masjid, bertemu di tempat yang paling baik. Apa manfaatnya kalau kita menerima tamu di masjid? Kalau menerima tamu di hotel bagaimana? Kalau menerima tamu di rumah bagaimana? Kalau menerima tamu di hotel, azannya tidak kedengaran, kecuali hotel syariah. Kalau menerima tamu di rumah, boleh jadi kita katakan sholatnya nanti saja. Tapi kalau menerima tamu di masjid, membiarkan orang sholat, sementara sahibul bait tidak sholat. Maka tadi begitu dikumandangkan azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pengurus datang ke dalam. Pak, waktu isya masuk. Pak Gubernur pun langsung sholat isya berjamaah bersama dengan jamaah yang ada. Tapi tamunya tidak ikut sholat. Ustaz Somad kok enggak sholat? Saya musafir. Begitulah Nabi mengajarkan menerima tamu di masjid. Jadi bukan maksud saya nanti semua tamu datang, enggak, di sekitar areal masjid. Ternyata di belakang masjid ini amat sangat representatif, bisa menerima tamu siapa saja pun yang datang, sehingga ketika azan dikumandangkan tidak akan mungkin dibiarkan orang sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang membangun masjid besar, megah, mewah, cantik, ini adalah ingin menghidupkan lagi masjid. Jangan sampai masjid ini hanya sebagai tempat ritual semata. Selesai sholat hilang. Orang menerima tamu di kafe, menerima tamu di karaoke, menerima tamu di diskotik, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana menerima tamu? Di masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang dari Najran, dia pun menerima tamu di Masjid Nabawi. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun 8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-9 utusan-utusan dari berbagai kabilah datang ke Masjid Nabawi, dan tamu-tamu itu disambut di masjid, sehingga masjid terbuka pintu hidayah. Beberapa tamu mendapat hidayah bersyahadat langsung di masjid. Ini semua menjadi pelajaran buat kita bersama supaya masjid-masjid ke depan dibangun. Yang bingung dengan arsitekturnya, datang jalan-jalan ke negeri 1000 masjid Nusa Tenggara Barat. Setuju? Tiket tanggung sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi peperangan lalu kemudian ada korban yang berdarah-darah, yang luka, itu ketika kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia diobati di emperan-emperan masjid. Tidak dibawa masuk ke dalam karena dikhawatirkan darahnya menetes, najis, kotor, sulit dibersihkan. Karpet kita yang cantik, yang bersih, kalau sampai kena perban, kena nanah, kena darah, kotor. Tapi di emperan-emperan masjid, tapi dia masih di sekitar masjid. Orang sakit itu, saya ketemu dengan dokter, kata dokter, Ustadz Somad, yang membuat orang sehat itu cuman dua, hanya adalah semangat, sugesti. Makanya banyak orang sakit dibawa ke rumah sakit, bukan sehat, mati. Tapi kenapa dia justru semangat? Karena dokternya memberikan semangat. Gimana saya nih dokter? Nampaknya saya ini sudah mau mati. Tenang Pak, Bapak insya Allah sehat. Makanya kita kalau mengunjungi orang sakit jangan terlalu jujur. Ini kadang kita banyak mengunjungi orang sakit, pasti tanya, gimana keadaan saya Pak Ustadz?
Kalau saya lihat-lihat nampaknya kamu ini tak sampai hari Jumat dah selesai ini. Tidak seperti itu. Kita bangkitkan semangatnya. Saya ini sudah diponis Pak Ustadz. Nampaknya umur saya tak sampai 6 bulan. Tenang. Justru yang memponis itu 3 bulan lagi boleh mati. Berapa banyak orang yang diponis mati tak mati-mati. Kawan saya, sahabat saya diponis mau mati. Doanya cuma satu. Istrinya sedang mengandung. Ya Allah, aku tak minta banyak. Kalaupun kau cabut nyawaku, biarlah aku sempat melihat anakku ini lahir ya Allah. Lalu saya tanya, anakmu sudah lahir? Udah 4 tahun, tak mati-mati. Jadi bangkitkan semangat, ceritakan itu. Dan orang kalau dia berada di samping masjid, maka dia insya Allah akan sehat. Jadi ada buku yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, seorang berkewarganegaraan Suriah, mendapat gelar doktor dari Al-Azhar, menulis disertasi judulnya As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri'il Islami. Lalu kemudian bukunya bestseller, bagus sekali untuk membantah orang yang ingkar sunnah. Dan dia menulis salah satu buku judulnya Min Rawa'i Hadaratina. Di antara kehebatan peradaban Islam, di antaranya adalah di samping masjid dibangun klinik gratis. Jadi cikal bakalnya zaman dulu ketika peperangan, korban-korban perang yang berdarah, yang sakit, kena tombak, kena pedang, kena anak panah, itu diobati di persekitaran masjid. Konteksnya kekinian, dibuatkan klinik, klinik gigi, klinik bersalin, pemeriksaan ibu hamil, check up, medical check up, sehingga kalau ada dokter-dokter kita tidak minta duit dia. Pak dokter, kasih waktu Anda 1 jam saja untuk praktek gratis di masjid kita. Kalau dia mau kasih duit, kita pun tidak menolaknya. Ada rekening khusus. Jadi ada orang-orang yang mungkin ngasih duit berat. Saya kalau ngasih duit saya tidak bisa, kata dia. Tapi kalau untuk ngasih 1 jam gratis praktek, oke. Berapa banyak jamaah kita? Jadi kadang kita ini tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Ada orang-orang yang sebenarnya mereka bisa memberikan dari kerjanya. Dokter, perawat, bidan, konsultasi kesehatan, ini semua bisa dilakukan di daerah masjid. Begitu banyak ruangan-ruangan kosong, maka disediakan konsultasi kesehatan gratis. Rehabilitasi narkoba di sekitar masjid, sehingga ketika azan berkumandang, Al-Quran dibacakan, tenang hatinya. Suara Al-Quran masuk ke tempat-tempat ruang-ruang itu. Ruang penerimaan tamu, ruang medical check up, ruang kesehatan, ruang klinik gigi, ruang bersalin. Ada seorang suami mengantar istrinya, dia tidak pernah sholat, tapi mau tidak mau, suka tak suka, dia antar istrinya. Melihat orang sholat, terbuka pintu hidayah. Mau tidak mau, suka tak suka, datang dokter mengatakan, SPOG, spesialis objin. Istrinya, silakan masuk Pak, mau diperiksa. Bapak kok nggak sholat? Malu dia. Akhirnya dia ke masjid, dia sholat. Rupanya tidak berwudu. Saking tak pernahnya sholat, akhirnya mengikut saja. Tidak apa-apa pada tahap awal. Bulan depan dia periksa lagi, dia sudah siap dengan wudunya. Bulan depan dia akan bawa istrinya lagi periksa. Jadi perlahan-lahan, kalau kita buat ini yang dilakukan zaman dulu, maka ini masjid amat sangat berkualitas. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan orang yang berkonflik, itu didamaikan di masjid. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, menyambung silaturahim. Ada orang yang berkelahi, di mana dia didamaikan? Di masjid. Hari ini orang didamaikan, disediakan 1 keyboard, nyanyi karaoke 3 lagu, berdamai. Sudah dangdut tak juga damai, sudah rock tak juga damai, masuk metal keluarnya kesetanan. Karena tidak ada kelembutan hati. Maka di mana dia didamaikan? Di masjid. Sebelum masuk masjid dia berwudu dulu. Selesai berwudu dia masuk salat sunat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid kebetulan pagi dia salat duha. Kebetulan malam dia bisa salat sunat hajat, salat sunat taubat. Terbuka pintu hatinya, didamaikan orang di dalam masjid. Masjid tempat berdamainya orang berkonflik. Tapi sekarang banyak juga orang yang di luar masjid tidak berkelahi, masuk masjid malah berkonflik. Gara-gara usolli tidak usolli, gara-gara kunut jahar dengan bismillah sir dan lain sebagainya. Ini tidak mengerti masalah khilafiyah. Yang kita maksudkan adalah orang yang berkonflik masalah dunia di luar masjid, lalu kemudian masuk dia ke masjid, menemukan ketenangan. Di kantornya panas,
di tempat kerjanya banyak masalah, di rumahnya banyak masalah, di jalan dia kena razia, dia mencari ketenangan di masjid, maka orang didamaikan di dalam masjid. Poin yang keempat, Nabi SAW tidak hanya membuat masjid, tapi juga ada baitul mal. Jadi kalau ada baitullah masjid, ada baitul mal, tempat harta. Baitullah, tempat berzikir mengingat Allah. Baitul mal, tempat berkumpulnya harta. Maka baitul mal itu juga di daerah sekitar masjid. Sekarang kita melihat ada kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, biasanya di daerah masjid, sehingga datang orang membayar zakatnya, didoakan, barakallahu laka fima a'taita, semoga Allah memberikan berkah atas zakat yang kau berikan. Berkumandang suara azan, hayya 'alas shalah, maka dia pun segera ke masjid, pengurusnya pun ikut ke masjid, didoakan, tumbuh rezekinya, bangkit semangat entrepreneurship-nya. Maka ini amat sangat baik. Yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Yang belum membuat, karena zaman dulu baitul mal itu isinya 6, 7 bahkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Yang sekarang yang ke-7 mungkin tidak ada ghanimah, harta rampasan perang, tapi zakat ada, wasiat ada, infak ada, wakaf ada. Pegawai-pegawai membayar zakat. Di mana dia membayar? Mungkin tidak pernah ke masjid selama ini. Kalau dibuat kantornya di sekitar masjid, komplek masjid, masjidnya bertingkat, bisa di bawah, bisa di atas, atau kalau masjidnya satu lantai, di kanan, di kiri, depan, belakang, maka ini amat sangat baik. Kenapa? Karena konsep zaman Nabi ada yang disebut dengan baitul mal, rumah harta. Sekarang orang diceramahi, kalau sudah masuk masjid, tinggalkan bisnis, tinggalkan dunia, pasar hanya melupakan kepada Allah. Akhirnya pasar kita diambil orang lain. Padahal dalam Islam diajarkan at-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyin, dia kalau mati akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, bersama orang yang jujur, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang soleh. Orang yang paling dekat dengan Nabi, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Orang yang dekat dengan baitul mal, tapi juga dekat dengan masjid. Jadi kalau ada orang dekat dengan masjid, sholat ke masjid, berjamaah ke masjid, i'tikaf di masjid, tapi juga dekat dengan baitul mal, dia bayar zakat, dia berwakaf, dia berinfak tiap bulan ke Basnas, amat sangat baik. Sudahlah tidak pernah ke masjid, tidak pula bayar zakat, dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi masjid tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah, tapi harta yang setiap bulan dia bayarkan, dia tidak merasa dia sedang mengurangi hartanya, tapi dia sedang mengatakan, di dalam harta saya ada milik orang lain, di dalam slip gaji saya ada punya orang lain yang mesti saya keluarkan. Sebagaimana waktu saya yang diberikan Allah 24 jam, ada milik Allah yang mesti saya berikan. Begitu juga dengan harta saya, dalam gaji saya ada 2,5% yang bukan milik saya, lis-sa'ili wal mahrum, milik orang. Yang satu sa'il meminta-minta, yang satu lagi tidak meminta, tapi dia punya hak terhadap diri saya. Poin yang kelima, Nabi Muhammad SAW ketika dia mendirikan masjid, maka sesungguhnya ada disediakan di sana tempat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini diantara salah satu anggotanya, bahkan ketuanya, dia adalah Abdurrahman bin Sahar. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari, tapi namanya ini mengandung nama syirik. Hamba matahari tak boleh, hambakan diri kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman. Lalu kemudian dia selalu membawa kucing, diberi nama, dipanggil Nabi, ya Abahir, wahai orang yang selalu bawa kucing, Pak Kucing. Abu Hurairah, dia tinggal di Suffah, emperan Masjid Nabawi. Apa maknanya? Di sekitar masjid mesti ada tempatnya para du'afa. Saya tidak mengatakan fakir miskin dikelola, bukan demikian, tapi ada orang yang tak mampu sama sekali. Mungkin dikhususkan
yatim, du'afa, tahfiz Quran sekitar masjid, maka mereka dididik untuk menjadi orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid. Ahlus suffah, Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah cuma 3 tahun bersahabat dengan Nabi, tapi hadis yang dihafal 5.000-an hadis. Sementara Abu Bakar Siddiq dari mulai sebelum hijrah di kota Makkah sampai ke Madinah, maka rahasianya adalah karena Abu Hurairah lebih lama suhbahnya dengan Nabi. Abu Bakar ahli politik, sibuk dengan istri dan anaknya. Umar bin Khattab juga demikian. Utsman bin Affan bisnis. Sedangkan Abu Hurairah dia ahlus suffah, tinggal di emperan Masjid Nabawi. Kemana saja Nabi pergi dia ikut. Dia mengintai, dia mengintip, dia melihat. Nabi keluar rumah, dia pun pergi. Kemana Nabi pergi, dia ikut di belakang. Sampai suatu hari ketika Nabi akan menyampaikan tausiah, man bassata ridaahu, siapa yang mau membentangkan sorbannya, hatta ulqiya maqalati hadza, sampai ku sampaikan hadis-hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar untuk selamanya. Lalu apa yang terjadi? Abu Hurairah berlomba membentangkan sorbannya dan Nabi duduk di atas, karena ketika itu belum ada kursi, belum ada karpet, hanya di atas pasir. Dibentangkan Abu Hurairah sorbannya, duduk Nabi di atas. Selesai Nabi menyampaikan hadis, digulung. Sebagaimana digulungnya sorban ini, begitu pula lah akalmu menggulung hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat, dia tak lupa apa yang dia dengar. Jadi kalau ada pelajar-pelajar, du'afa, yatim, tahfiz Quran, tinggal di dekat masjid, imamnya membaca Quran, mereka akan menjadi penghafal Quran. Mereka mendoakan, orang yang datang membayar sedekah, zakat, wakaf, infaknya bisa melihat langsung. Inilah anak-anak yatim kita, ini du'afa kita yang perlu disantuni. Mungkin kalau hanya sekedar ceramah ustaz, tak tersentuh hatinya. Tapi kalau dia lihat langsung dengan mata kepalanya, ada pelajaran, ada tausiah yang tak bersuara, yang tidak berhuruf, yang tidak berbunyi, praktek langsung. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi, Nabi tidak mengurutkannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi kita mengambil pelajaran-pelajaran. Afala ta'qilun, kenapa tidak gunakan akal untuk mengambil pelajaran yang dibawa dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-6, dulu itu qisas, potong tangan, pancung kepala, itu di samping Masjidil Haram, sampai akhirnya terjadi perluasan masjid, masyarakat semakin ramai, dipindahkan ke Jeddah, di Masjid Qisas dekat Corniche di Jeddah. Saya sendiri menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri, 3 orang yang dipancung, 1 dari Pakistan karena membawa narkoba, yang 1 lagi dari Nigeria membawa narkoba, yang terakhir nomor 3 orang Saudi Arabia karena membunuh. Selesai melihat pancung 3 kepala putus, 2 kepala, yang terakhir itu tidak jadi dipotong karena keluarganya memaafkan. Dia sudah jatuh, mau dipotong jatuh, akhirnya keluarga memaafkan. Jadi nanti mana tahu ada orang mau dipotong, pura-pura aja jatuh biar dimaafkan. Lalu kemudian dilepaskan. Selesai itu saya pun naik taksi pulang ke hotel, lalu ditanya sama supir sekti orang Yaman, dari mana? Saya tadi dari melihat Qisas, pancung kepala. Saya sudah 10 tahun tinggal di sini, sekalipun belum pernah melihat, kata dia. Kami karena kebetulan saja melihat banyak mobil polisi di samping masjid. Dulu itu aslinya di samping Masjid Nabawi. Kenapa? Karena hukum ini mesti dilihat oleh orang banyak. La ta'khuzkum ra'fatun, jangan ada rasa kasihan. Kenapa? Demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Penjara penuh, habis anggaran negara untuk memberi makan penjahat, padahal ada hukum yang lebih efektif. Selesai, tak perlu banyak-banyak. An-nafsu bin nafsi, pembunuh. Bagaimana mungkin seorang pembunuh menghabisi nyawa orang lain? Diberikan tidur, diberikan makan, diberikan nyaman. Orang bayar pajak hanya untuk mengasih makan pembunuh. Na'udzubillah. Maka dalam Islam, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah orang kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah berzina, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai sampai bati. Asy-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki perempuan
idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhum albattah. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad meninggalkan agama, pengkhianat, maka hukumnya adalah hukuman mati. Di mana hukuman mati dilaksanakan? Di samping masjid. Selesai salat Jumat, semua umat melihat, memberikan efek jera. Makna hukum adalah supaya orang melihat hukuman itu datang jerahnya. Hukum bukan direndahkan, dilemahkan, dipotong, sehingga apa? Sehingga orang tidak memberikan efek jera. Dia berpikir, nanti paling-paling ditangkap, kan bisa keluar sekali-sekali, paling-paling nanti akan ditangkap, bisa pula liburan ke tempat-tempat piknik. Ini semua tidak memberikan efek jera. Maka ketika itu dihukum di tempat orang ramai, di samping masjid, maka ini hukuman menjadi sesuatu yang luar biasa. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk dia 100 kali. Di mana dicambuk? Di dekat masjid. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Di mana hukuman ini ditegakkan? Di samping masjid. Semua mata melihat, memberikan efek jera. Poin yang ketujuh, bahwa pada zaman Nabi SAW selesai melaksanakan sholat, Nabi mengadakan dialog. Jadi tidak selamanya monolog. Satu-satunya yang monolog searah hanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat tidak pernah Nabi selesai khutbah bertanya, jamaah ada pertanyaan silakan tulis di kertas, tak ada. Makanya nanti kita ada dialog. Saya dari dulu kalau tausiah itu ada dialog. Tidak selamanya manusia ini mau diceramahi saja, tapi mesti ada timbal balik, ada flashback, satu arah dari penceramah sebagai muqaddimah pengantar, lalu kemudian ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh jamaah. Dan itu dilakukan oleh Nabi di dalam masjid. Dialog dengan masyarakat di dalam masjid. Ada Menteri Besar Kelantan, almarhum Nik Aziz, beliau selesai sholat Jumat, beliau duduk mendengarkan semua keluhan masyarakat dan membuat pengajian sehingga pasar-pasar datang, tenda-tenda dipasang di samping masjid, orang semuanya datang. Bisa dicari rekamannya di YouTube. Begitu juga dengan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar, ahli usul fikih. Apa kata ulama Maroko? Seandainya kitab-kitab usul fikih di dunia ini terbakar, habis semuanya gosong, tapi masih ada Syekh Ali Jum'ah, lakafa, cukup, karena kepalanya menyimpan kitab-kitab usul fikih di dunia. Beliau di Masjid Sitta Oktober selesai sholat Jumat, duduk berdialog dengan masyarakat. Saya sudah mulai coba habis sholat Jumat mau dialog, tak bisa, karena tradisi tempat kita habis sholat Jumat makan. Orang lapar tidak bisa dialog. Nah, jadi tidak apa-apa habis sholat Jumat makan, habis makan baru diadakan dialog, tanya jawab masalah kehidupan di masjid. Bupati ketemu dengan masyarakat di masjid, gubernur bertemu dengan masyarakat di masjid, ada yang ingin ditanyakan. Tidak mungkin orang sumpah serapah caci maki dalam masjid. Nah, ini dialog Nabi dengan para sahabat itu diadakan di dalam masjid. Poin yang ke-8, masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Makanya kita senang sekali habis kajian subuh, habis sholat subuh ada kajian subuh, habis sholat duha ada kajian duha, sore petang habis asar ada pengajian ibu-ibu wirid yasin, malam dari maghrib ke isya ada pengajian, dari isya ada tanya jawab, malam Senin, Ahad malam Senin dibuat kajian akidah, Senin malam Selasa kajian fikih, Selasa malam Rabu kajian tafsir, Rabu malam Kamis kajian hadis, Kamis malam Jumat wirid yasin, Jumat malam Sabtu tablik akbar. Ini semua ada kajian berkurikulum, ngaji di masjid, sehingga tidak cukup hanya dengan khutbah. Pengajian dari kitab kecil, untuk kajian hadis Arba'in Nawawi, khatam Arba'in 40 hadis Riyadus Salihin, khatam Riyadus Salihin, baca lagi kitab Al-Azkar, khatam kitab Al-Azkar, baca lagi kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, khatam Bulughul Maram Jawahirul Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari, khatam Jawahirul Bukhari Sahih Bukhari, tamat Sahih Bukhari
Sahih Muslim. Tamat Sahih Muslim, ustadznya meninggal. Nah, mesti ada berkelanjutan, diganti oleh ustadz yang lain. Kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi masjid sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan. Tidak bisa ngaji tafsir di kelas. Hanya 2 SKS tafsir. Potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS. Bukan Ustaz Abdul Somad, ujian akhir semester. Tinggal 13 tatap muka. 13 tatap muka masih lumayan dulu ketemu. Sekarang online. Ngajinya online, tidak bisa. Mesti ada tatap muka antar jamaah. Jamaah melihat mata ustadz, ustadz melihat mata jamaah, melihat keadaannya seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat. Poin yang ke-9, barulah tempat ritual ibadah sholat. Jadi banyak sekarang orang kalau sudah ngaji masjid, pertama masjid tempat sholat, masjid tempat sholat umum dimanapun bisa. Ju'ilat lil ardu masjidan, permukaan bumi diciptakan untukku sebagai masjid, dimanapun bisa sholat. Tapi masjid sebagai salah satu tempat ritual ibadah, maka sesungguhnya tidak dapat dipungkiri karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nabi pernah sakit menjelang wafatnya, disiram dengan air 5 kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit, air diisi, disiram ke wajah Nabi. Nabi terbangun. Sampai ketika Nabi terbangun ditanya, apa yang kau ingin ya Rasulullah? Kata Rasul, bawa aku ke masjid sholat berjamaah. Nabi ketika pingsan akan meninggal, dia ingin sholat berjamaah. Saat dia tidak bisa sholat berjamaah, maka dititahkannya kepada Abu Bakar Siddiq. Itulah inisiasi jamaah, memilih Abu Bakar sebagai khalifah karena melihat ada signal saat sakit yang diangkat menjadi pengganti imam kecil adalah Abu Bakar. Imamatun sughra, imam sholat. Imamatun kubra, pemimpin negara. Imamatun sughra menjadi indikasi imamatun kubra. Kalau dia layak menjadi imamatun sughra, imam kecil, dia akan layak menjadi imam besar, menjadi pemimpin pada masa zaman Rasulullah. Maka Abu Bakar disebut sebagai khalifah. Khalifah bukan pengganti Nabi. Kalau khalifah pengganti Nabi berarti Abu Bakar itu Nabi yang ke-26. Khalifah artinya adalah pengganti kepemimpinan. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-10, masjid tempat menyambung tali silaturahim. Saya ketemu dengan Pak Gubernur di masjid, ketemu dengan alim ulama di masjid. Kenapa Ustadz Somad ini sorbannya di kanan? Biasanya sorbannya di tengah kanan kiri untuk supaya logonya tidak tertutup. Muslim United. Bersatunya umat Islam dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam latar belakang pendidikan, pesantren modern maupun pesantren salafiyah, dari mulai berbagai macam basic pendidikan, bertemunya di dalam masjid. Karena kalau sudah di dalam masjid, manusia tidak lagi dibedakan antara penguasa dengan rakyat jelata. Dan kita melihat itu di Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Nampak Pak Gubernur naik di atas, begitu Habib pembawa acara, moderator kita datang, beliau turun ke bawah. Sama, besok di kantor gubernur baru berbeda lagi. Di masjid orang tidak membawa partainya, tidak membawa golongannya, tidak membawa status sosialnya. Siapa yang datang lebih dulu, maka dia di depan. Siapa yang datang belakangan, maka dia di belakang. Siapa yang tinggi jabatannya, siapa yang rendah, semuanya sama. Itu bisa kita lihat di masjid. Kalau masjid bisa menampilkan itu, maka kita menampilkan Islam. Barulah orang-orang di luar Islam akan melihat pelajaran. Oh, ternyata orang Islam begitu rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin jamaah tidak ingat semuanya. Jangankan jamaah, saya aja pun kalau disuruh ngulang nggak bisa berurutan lagi. Tapi alhamdulillah Allah Maha Kasih Maha Sayang, dia kirim produk Jepang untuk mengingatkan kita. Itulah kamera-kamera yang merekam itu semua. Semua ini direkam. Yang tidak bisa melihat, yang lupa, tidak ingat, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. 10 poin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kembalikan ke Habib Ja'far. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.